Salam teman-teman, saya mewakili Komisi Rewani Sari Mulyo mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah setia menonton YouTube Kompas Sari Mulyo. Nah, untuk itu kami dari Komisi Rewani Sari Mulyo ngadain giveaway, yaitu 2 buah kaos untuk 2 orang yang beruntung. Nah, salah satu kaos itu yang saya pakai saat ini nih. Kalian bisa lihat syarat dan ketentuan di akhir video nanti. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan udah lama kita nggak saling berjumpa ya guys. Puji Tuhan, kali ini kita bisa bertemu meskipun hanya melalui media online. Dan kali ini kita akan coba belajar dan juga menggumuli bersama-sama tentang firman Tuhan. Oke? Yuk. Dan kali ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya, untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Dari firman ini mungkin kita bisa sedikit belajar. Ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan bagi kita setelah membaca firman ini. Yang pertama, ini menunjukkan dialog pembicaraan antara Raja Daud dengan putranya ya, Salomo, sesaat sebelum Raja Daud meninggal dunia. Di sini Daud menyampaikan pesan yang mana pesan tersebut adalah refleksi atau gambaran perjalanan kehidupan Daud selama menjadi raja maksudnya ya. Intinya ini cerita Daud kepada Salomo selama menjalani kehidupannya. Banyak hal yang Daud sampaikan kepada Salomo, di antaranya mengenai kepemimpinan, tugas seorang raja, mengembalakan umat dengan berpedoman pada Taurat, dan tentunya juga tentang penegakan keadilan, penegakan ketertiban di antara para pejabat pemerintahan. Lalu yang kedua, jika kita fokus pada ayat 8-9 tersebut, kita bisa melihat ini sedikit kisah tentang Simei. Siapa sih Simei itu? Nah, Simei ini yang mengutuki Daud. Mungkin teman-teman bisa baca di 2 Samuel 16 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 14. Di sana diceritakan tentang Simei yang notabene adalah kaum keluarganya Saul, jadi masih satu terah dengan Saul. Itu mengutuki Daud sambil melempari Daud beserta pasukannya ya, atau timnya. Simei itu melempari Daud itu dengan batu. Kalau dalam perspektif saat ini mungkin bisa dibilang Simei ini berkata-kata kasar, misuh.
Intinya mungkin nama-nama hewan keluar semua waktu itu. A, B, C, D, E, dasar kamu pembunuh, kamu, semacam-macam seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Daud saat itu? Saat itu Daud hanya diam, cuek, tidak bereaksi dengan kutukan-kutukan dari Simei tersebut. Tapi di masa-masa akhir hidupnya, Daud melakukan dialog dengan Salomo tadi ya, yang di awal kita baca tadi. Di sini Daud kan menyampaikan pesan kepada Salomo, salah satunya tentang penegakan keadilan. Saat membandingkan dua bagian firman tersebut, antara 1 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 9 dengan 2 Samuel 16 ayat yang ke-5 sampai dengan 14, mungkin kita semua akan bingung. Sama, saya juga bingung awalnya. Di situ seakan-akan ada semacam kontroversi yang terjadi di sana. Kalau kita baca di 2 Samuel 16, khususnya yang ayat ke-12, di sana dikatakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Intinya waktu itu Daud, cuek aja dah, diemin aja itu orang, anggap aja itu orang nggak jelas, mungkin seperti itu. Dan Daud berpikir bahwa oke lah, fine, nanti Tuhan yang akan memberikan tindakan atau memberikan reaksi terhadap kutukan-kutukan dari si Simei ini. Tapi di 1 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai dengan 9, di situ Raja Daud seakan-akan malah menyuruh atau mengarahkan Salomo, anaknya, agar mengambil tindakan atas apa yang telah Simei lakukan pada saat itu. Jadi mungkin kejadiannya ini sedikit agak lama ya, udah lama. Simei mengutuk tuh mungkin sekian waktu yang lalu. Nah, tapi saat ini Daud justru mengarahkan atau menyuruh Salomo untuk mengambil tindakan atas apa yang dilakukan Simei waktu itu, yaitu dengan memberikan hukuman kepadanya. Nah, tapi setelah coba kita telaah di situ ya, itu adalah bagian dari nasihat sebenarnya. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa atau melupakan ya, tidak bisa melupakan bahwa Daud adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi di sini itu bagian dari nasihat, petuah, dan juga pesan dari Raja Daud kepada putranya Salomo. Inti pesannya adalah yang pertama, jadilah pemimpin yang bijaksana, baik dalam tutur kata, sikap, maupun dalam hal mengambil keputusan. Lalu yang kedua, Raja Daud juga berpesan pada Salomo, berhati-hatilah dalam berucap ataupun bertutur kata. Ya, di sini mungkin kita bisa belajar bahwa tutur kata, sikap, dan juga segala sesuatu yang kita lakukan, jika itu baik, cepat atau lambat, itu akan memberikan feedback kepada kita juga. Tapi sebaliknya, jika sikap ataupun tutur kata kita mungkin kurang baik dan tentunya kurang berkenan bagi Tuhan, cepat atau lambat itu juga memberikan feedback yang negatif pada kita. Mungkin teman-teman juga
sering atau mungkin pernah mengalami hal tersebut tentunya. Ya, oleh karena itu, yuk dari firman ini kita bisa belajar. Ayo kita belajar untuk menjaga tutur kata, ucapan-ucapan kita dengan baik. Segala komunikasi kita dengan orang lain, dengan teman, saudara, apalagi dengan orang tua, itu mari kita lakukan dengan baik. Agar apa sih? Ya tadi, agar kita juga mendapatkan feedback yang baik dalam kehidupan kita nantinya. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.